Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Saya mohon maaf karena telat hampir 60 menit ya. Karena ada ada undangan tadi sebentar. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun nawaqidul wudu'i arba'atu asya'. Fasal baru kita membahas tentang nawaqidul wudu'i arba'atu asya'. Pembatal wudu itu ada 4 perkara. Pembatal wudu ada 4 perkara. Al-awwalu, yang pertama, al-khariju min ahadis sabilaini. Adanya sesuatu yang keluar dari salah satu dari 2 lubang kemaluan. Kemaluan depan atau belakang. Min qubulin aw duburin, yaitu dari kemaluan depan aw duburin atau kemaluan belakang. Rihun, baik bentuknya rih itu apa? Udara, angin, kentut maksudnya. Au ghairuhu, atau selain itu seperti kencing atau juga pup begitu. Illal mani, kecuali air mani. Air mani nggak batalin wudu nih, cuman air mani membuat orang berhadas besar gitu. Jadi yang pertama, kemarin kita sudah bahas rukun wudu, kemudian syarat sahnya wudu. Sekarang kalau orang sudah wudu, kemudian yang membatalkannya 4. Pertama, keluar dari kemaluannya, baik depan atau belakang sesuatu. Dan sesuatu itu apa aja ya? Artinya enggak cuman sesuatu yang biasa keluar seperti kotoran, tapi mungkin sesuatu yang lain keluar dari kemaluan. Darah bagi laki-laki misalnya, apapun itu, pokoknya kalau dia keluar dari 2 kemaluan maka dia najis dan itu membatalkan wudunya begitu, baik berupa angin atau juga selainnya, kecuali air mani. Air mani tidak membatalkan wudu, tapi air mani itu menyebabkan dia mandi janabah. Jadi memang Syekh Salim bin Sumer, pengarang kitab Safinatun Najah, itu beliau punya pandangan bahwa hadas besar ya hadas besar, hadas kecil ya hadas kecil. Artinya gini, orang lagi sudah berwudu nih, sudah berwudu dia. Lalu kemudian ketika berwudu keluar air mani. Entah karena dia berfantasi, entah karena dia macam-macam, air maninya keluar. Maka dia tuh berhadas besar. Tapi hadas kecilnya nggak ada masalah, artinya dia belum berhadas kecil. Maka setelah itu dia mandi janabah untuk mengangkat hadas besarnya. Setelah mandi janabah selesai, dia bisa langsung sholat lagi. Begitu. Jadi hadas kecilnya karena tidak ada yang membuat dia membatalkan wudu, nggak ada. Yang air mani keluar tuh bikin hadas besar, tapi hadas kecilnya nggak ada. Ya, jadi beliau membedakan itu. Tapi jumhur ulama yang lain mengatakan apapun yang keluar dari 2 kemaluan, baik itu air mani, itu membatalkan wudu. Kalau air mani sekaligus dia juga membuat hadas besar gitu. Mudah-mudahan paham ya. Jadi pandangan ulama lain selain Syekh Salim, seluruh yang keluar dari 2 kemaluan itu membatalkan wudu. Kalau itu yang keluar air mani, maka dia batalin wudu, sekalian dia juga bikin hadas besar. Begitu. Itu yang pertama. Jadi batal wudu karena kencing, buang air besar, kentut, atau apapun itu yang keluar dari 2 kemaluan. Wasani, yang kedua yang batalin wudu, zawalul aqli, hilangnya akal, binaumin au ghairihi, atau hilangnya akal karena sebab tidur, atau juga yang lain yang menyebabkan dia hilang akal, seperti mabuk,
seperti gila, seperti pingsan, seperti apalagi yang membuat dia hilang akal. Jadi tidur bagian daripada hilang akal sementara, maka tidur itu adalah pembatal wudhu gitu. Tidur pembatal wudhu. Kecuali naum qa'idin mumakkinin maq'adatahu minal ardi. Kecuali tidurnya orang yang duduk dan duduknya mumakkin maq'adatahu yang menempelkan pantatnya minal ardi ke atas tanah. Kecuali tidur yang dalam keadaan duduk dengan yang mantap dengan merapatkan duduknya ke tanah. Iya, itu benar juga terjadi. Tapi kalau saya nerjemahinnya, kecuali tidur orang yang duduk dan pantatnya nempel tanah, begitu. Kenapa orang yang tidurnya duduk nempel tanah tidak membatalkan wudhu, padahal sama-sama tidur, gitu. Karena dalam hadis lain, teman-teman yang dirahmati Allah, ada pernyataan Nabi Muhammad, beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, idza namatil ainan, al-ainani, dua mata itu, wika usahi, adalah penutup lubang belakang. Ini dua mata adalah penutup lubang belakang. Idza namatil ainan, kalau dua mata ini tertutup tidur, intolaqal wika, maka penutup lubang belakang itu terurai, gitu. Jadi mata ini adalah pengikat atau penutup lubang belakang. Kalau mata tertutup, maka pengikat lubang belakang terbuka. Karena pengikat lubang belakang terbuka, maka sangat mungkin ada sesuatu yang keluar dari lubang belakang, kentut. Dan itu ilmu yang semua kita tahu, bahwa orang yang tidur itu punya kecenderungan dia mengeluarkan sesuatu dari duburnya. Apalagi orang yang lebih dalam daripada tidur, yaitu mabuk atau juga hilang akal, gila atau juga pingsan gitu. Nah, karena sebab tidur itu batalinnya gara-gara ada pantat, ada pantat, gara-gara ada sesuatu yang keluar dari lubang pantat begitu, maka orang yang pantatnya nempel tanah itu dia membuat lubangnya tidak bisa mengeluarkan sesuatu. Maka karena dia tidurnya dan pantat repot nih ngomongin pantat nih. Karena dia pantatnya nempel tanah, maka lubangnya masih tetap terjaga, masih tetap tertutup. Buktinya kalau dalam keadaan duduk begini, atau mungkin kalau kita pernah naik motor, naik mobil ya, terus lagi berhenti di lampu merah. Kalau kita lagi berhenti di lampu merah tuh kadang kita lihat ada orang naik motor tuh pantatnya diangkat gitu. Nah, gitu tuh. Kira-kira orang angkat pantat gitu mau ngapain? Ya, dan itu kejadian semua sama kita. Itu dia ngangkat biasanya mau kentut. Karena susah kalau lagi kentut pantatnya nempel, susah keluarnya tuh. Gitu. Maka untuk memudahkan jalan angin, kita beri angin dulu, kan begitu. Nah, begitu. Jadi itu bukti bahwa memang betul orang yang pantatnya nempel tanah, tertutup itu lubangnya, maka kemungkinan keluarnya hilang. Artinya nggak ada yang keluar. Maka itu orang yang tidur dan tidurnya dalam keadaan pantatnya nempel tanah, begitu, itu wudhunya tidak batal. Karena tidak ada yang membuatnya, tidak ada sesuatu yang keluar dari lubang kemaluan belakangnya. Kecuali kalau duduk, terus saking khusyuknya sampai sujud begitu. Itu batal tuh. Gitu. Dan dalam pandangan ulama Syafi'i tidak ada bedanya tidur dalam keadaan duduk nempel tanah itu apakah nyender atau tidak nyender. Nggak ada masalah. Yang penting pantatnya nempel tanah walaupun dia nyender. Begitu. Ya tentu kalau dia nyender nanti senderannya diambil, dia kan terbuka. Ya batal waktu itu. Tapi ketika tidur nyender itu nggak batal. Yang penting pantatnya nempel tanah. Itu kenapa dikatakan tidur dalam keadaan duduk dikecualikan. Karena Nabi Muhammad yang bilang bahwa mata ini penutup dubur. Oh jadi berarti batalnya wudhu gara-gara tidur itu karena ada
sesuatu yang keluar dari dubur. Maka kalau itu bisa kita cegah, gitu, wudhunya nggak batal. Bagaimana cara mencegahnya? Tidurnya dalam keadaan duduk. Dan itu juga ada sebuah sabda Nabi Sayyidina Anas dulu. Kalau nggak salah dalam kitab Bulughul Maram ada Sayyidina Anas bin Malik yang menyebut bahwa para sahabat dulu nunggu sholat isya ba'da maghrib, beliau duduk, para sahabat Nabi duduk untuk nunggu sholat isya. Dan sholatnya isya kan beberapa kali sholat isya Nabi itu agak malam. Jadi beliau menunggu sampai tidak setiap hari, tapi beberapa kali Nabi Muhammad sholat isyanya ditangguhkan sampai hampir tengah malam. Nah beberapa sahabat ada yang tidur tuh. Bahkan kata Sayyidina Anas, hatta takhfiqa ru'usahum. Tidurnya tuh palanya sampai ngangguk begitu. Ya, sampai ngangguk. Setelah datang Nabi Muhammad, isya iqamah, beliau berdiri sholat. Dan Nabi Muhammad nggak nyuruh tuh sahabat-sahabat yang tadi tidur sampai ngangguk palanya tuh, nggak nyuruh wudhu lagi. Nah, itu berarti memang betul yang namanya tidurnya terbuka pantatnya. Jadi kalau tidur dalam keadaan duduk nempel tanah, maka wudhunya tidak batal. Gitu. Ketiga, iltiqa'u as-salisu, yang ketiga, iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyyai, dua kulit, rajulin wa imra'atin, laki-laki dan perempuan, kabiraini yang sama-sama dewasa, ajnabiyyai ini yang sama-sama orang asing, min ghairi hailin. Ini kalau kita urai ini nomor 3 ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 syaratnya batal. Pertama, laki-laki dan perempuan. Artinya harus dipastikan bahwa yang bersentuhan itu laki-laki dan perempuan. Karena mungkin saja kita bersentuhan dengan orang yang kita nggak jelas tuh laki apa perempuan. Lagi udah wudhu nih, jalan nih kita ke masjid, ke musola. Tahu-tahu tiba-tiba ada orang lari kencang banget. Kita diserempet, kita pakai baju tangan pendek misalnya. Diserempet nih bagian ini nih kena nih, bagian tangan yang nggak ada bajunya. Serempet. Cuman yang lari itu kita nggak jelas. Itu perempuan apa laki. Kalau laki kok rambutnya panjang. Kalau perempuan kok larinya cepat. Kan ya? Karena kedua-duanya tuh punya kemungkinan juga kan. Banyak laki-laki yang rambut gondrong. Banyak juga perempuan yang larinya cepat. Jadi kan nggak jelas nih laki apa perempuan. Benar apa enggak? Laki-laki rambut panjang banyak. Perempuan lari kencing banyak. Di kemarin tuh di SEA Games Vietnam tuh. Ini kalau yang sering nontonin TVRI Sport, itu SEA Games Vietnam itu lomba lari maraton putri itu yang menang perempuan semua tuh. Juara 1, juara 2, juara 3. Lomba lari maraton putri. Itu yang menang perempuan semua. Berarti emang perempuan tuh punya juga kemampuan biar lari kenceng kan. Jadi maksudnya bahwa pembatal wudhu tuh harus dipastikan yang bersentuhan itu adalah lawan jenis. Maka kalau yang bersentuhan tidak jelas, artinya belum dipastikan, maka itu namanya keraguan-raguan. Keraguan-raguan tidak bisa membatalkan kepastian. Pastinya kita udah wudhu, udah beres. Itu yang nempel ragu-ragu laki perempuan. Berarti kita nggak gubris. Keraguan-raguan tidak bisa membatalkan kepastian. Begitu. Jadi itu yang pertama. Maksudnya ini nomor 3 nih. Bersentuhannya kulit laki perempuan yang syaratnya harus yang bersentuhannya dewasa. Artinya sudah balik. Maka kalau kita laki-laki dewasa sudah berwudu, kemudian kita megang anak kecil perempuan yang belum balik, wudu kita nggak batal. Atau sebaliknya, perempuan dewasa megang anak kecil, laki-laki belum balik, nggak batal.
Jadi yang batal itu ini yang dua-duanya ya apa namanya yang sudah dewasa. Kalau lagi jalan ke masjid ke musola, kemudian lihat tetangga lagi kita pegang anaknya. Tapi kalau yang kita pegang emaknya, wah itu bukan cuma batal wudunya tuh. Itu bisa berantem itu tetangga. Jadi itu yang kedua. Pertama jelas laki perempuannya, yang kedua sudah dewasa, yang ketiga ajnabi dengan mahram, wudhu kita nggak batal. Kita habis wudhu salaman sama ibu, sama adik perempuan, sama kakak perempuan, bibi kandung, adik atau kakak dari ayah kita, adik atau kakak dari ibu kita. Sentuhan ya, istri bukan mahram. Istri itu bukan mahram karena kalau dia mahram kita nggak boleh ngawinin. Itu karena dia bukan mahram berarti kita boleh ngawin. Berarti kalau bersentuhan dengan istri batal karena dia bukan mahram. Yang keempat, min ghairi hailin, tanpa penghalang. Jadi laki perempuan pasti sudah dewasa balik, yang ketiga bukan mahram, yang keempat tanpa penghalang. Artinya kalau kita bersentuhan ada yang menghalangi, kain, sarung tangan, mukena mungkin, jadi perempuan udah wudhu kemudian mereka mukena, dia salaman sama adik iparnya misalnya, salamannya pakai mukena, nggak batal karena ada penghalang. Laki-laki juga sama. Jadi termasuk kalau senggolan apa namanya pundak, ini kan ada bajunya, nggak batalin wudhu. Jadi yang batalin wudhu itu kalau bersentuhannya tanpa penghalang bersama lawan jenis yang sudah dewasa, bukan mahram dan tanpa penghalang. Tuh, gitu. Sebenarnya ada satu lagi yang kelima, kata ulama yang lain ada satu lagi, yaitu pada bagian yang ada dagingnya. Aduan kuku aja, apa namanya, biar nggak batal gitu. Ya, nomor 3 bersentuhan bukan mahram tanpa penghalang pada bagian yang ada dagingnya, begitu. Kemudian yang keempat ini pembatal terakhir, masukubulil adami. Kalau yang tadi tuh teksnya, yang tadi nomor 3 iltiqo. Iltiqo itu bersentuhan. Jadi kagak ada beda siapa yang disentuh, siapa yang menyentuh. Pokoknya bersentuhan batal dua-duanya, gitu. Tapi kalau yang keempat ini yang membatalkan itu adalah masu. Masu itu kalau di sini kan menyentuh. Masu itu lebih tepatnya memegang. Memegang juga kurang pas juga. Masu itu ini menyentuh dengan qubulul adami, menyentuh kemaluan manusia. Artinya bukan cuma kemaluan kita, kemaluan anak kita, kemaluan siapapun kalau kita pegang wudunya batal. Au halqati duburihi, atau menyentuh itu lingkaran bibir dubur. Bibat nirahah, menyentuhnya dengan bagian dalam ini nih, bagian dalam telapak tangan. Au butun al-asabi, atau bagian dalam jari jemari. Dengan bagian ini atau bagian ini. Sebenarnya lebih enaknya kita ngomong batal wudhu itu menyentuh kemaluan dengan bagian dalam telapak tangan. Sederhananya begitu. Nah, bagian dalam telapak tangan ini. Nah, saya ajarin nih bedanya mana bagian dalam, bagian luar. Ini tangan dua-duanya kita rapetin gitu.
renggangin jari-jarinya, kita rapetin. Nah, kalau kita udah beginiin, lihat mana yang kelihatan, mana yang kagak kelihatan. Yang enggak kelihatan itu namanya bagian dalam telapak tangan. Yang kagak kelihatan. Yang kelihatan itu bagian luar. Maka menyentuh dengan ujung jari kuat. Bagian dalam tuh ini nih, tuh. Yang kagak kelihatan tuh. Sisi-sisi jari ini bagian luar, nggak batal. Yang batal tuh bagian dalam sini. Ini yang bagian dalam nih. Yang kalau kita beginiin dia kagak kelihatan. Itu namanya bagian dalam telapak tangan. Ini cuman di sini doang nih diajarin nyari telapak tangan dalam. Di lain-lain kagak ketemu nih. Di sini doang. Ini bagian dalam telapak tangan itu adalah bagian yang tidak terlihat kalau kita giniin tangan. Itu dia pembatal wudhu yang keempat gitu. Jadi pembatal wudhu pertama keluar sesuatu dari dua kemaluan, yang kedua hilang akal karena sebab tidur atau mabuk atau juga pingsan, yang ketiga bersentuhan dengan lawan jenis, yang keempat menyentuh kemaluan dengan bagian dalam telapak tangan. Begitu. Wallahu taala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita selesai akhiri, tapi sebelum itu kita buka sesi tanya jawab dan diskusi sebagaimana biasa. Saya kembalikan kepada Mas Prima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz Ahmad, Masya Allah. Simple 4 hal, tapi ini pasti pertanyaannya akan ada banyak. Punten Ustaz, sebentar saya izin sebentar, saya bacakan dulu. Oke, Ustaz Afwan, saya mau baca titipan pasal. Maksudnya klausa salah lagi. Poin yang mengenai duduk tadi, Ustaz. Nah, Iya, duduknya itu kalau yang dipahami adalah tadi kan yang menentuk si angin bisa keluar. iya. Terus tadinya ada poin bahwa harus duduk rapat tanah. Nah, kalau dia misalnya duduknya itu di kursi, misalnya lagi di Ya. kendaraan, terus dia ketiduran, itu termasuk yang batal sama tertutupnya gitu. Itu Iya. sih lubang jalan angin. Ya, itu menutup pun dia duduk juga artinya keluar, jadi di bawah gitu. Jadi yang jadi masalah tuh bukan di atas tanah atau di atas bangku, yang penting dia duduk yang mana duduknya itu membuat duburnya itu tidak punya ruang untuk mengeluarkan angin gitu. Jadi walaupun di atas bangku nggak ada masalah. Oh, paham Ustaz. Oke, jazakallah khair. Ustaz, udah ada yang raise hand nih, Mas Ya. Olo. Tafadhol Mas Olo, boleh di-unmute Mas Olo. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada 2 pertanyaan. Pertama, Ana pernah dengar kalau minum susu onta itu juga ngebatalin wudhu. Terus yang Gimana? Pertanyaan kedua, Susu onta? minum susu onta, Ustaz. Iya. Batalin Itu dulu. ngebatalin wudhu juga, saya pernah dengar. Oh iya. Yang liar atau khusus yang liar atau yang untuk yang bagaimana Mas Olo? Tahu. Terus yang kedua, ini pertanyaan mengenai pembahasan yang kemarin sih Ustaz. Ana sebenarnya pengen nanya kalau mandi junub itu bisa nggak ngegantiin wudhu? Ya. Jadi habis wudhu. Ya. Ya, syukran Ustaz. Ya, yang pertama soal minum air susu unta. Saya belum nemu itu penjelasan tentang minum air susu unta.
kalau makan daging unta itu ada pendapat yang mengatakan batal, tapi itu bukan pendapat Syafi'i, itu pendapat Hambali. Madhab Imam Ahmad bin Hambal membatalkan wudunya orang yang makan daging unta, begitu. Tapi dalam pandangan Syafi'i, memakan itu tidak membatalkan wudhu. Hadis yang dipakai oleh madhab Imam Ahmad bin Hambal, madhab Hambali tentang makan daging unta yang batalkan wudhu itu dinilai sebagai hadis yang kontekstual. Dia punya konteks. Konteksnya tuh bukan sedang makan. Tapi ada beberapa orang yang memang buang angin setelah makan daging unta. Jadi dibatalkan bukan gara-gara makannya, tapi batal gara-gara buang anginnya. Nah, konteks itu memang apa sih istilahnya, tidak terlihat oleh ulama Hambali. Jadi diartikan secara zahir teksnya bahwa makan daging unta itu batal. Tapi kalau Syafi'i nggak bilang begitu. Jadi yang saya tahu, makan daging unta yang membatalkan wudhu itu Hambali. Tapi minum susu unta, saya belum nemu ada pendapat itu. Mungkin ada, tapi saya nggak tahu begitu. Oke? Oke, Ustaz. Kemudian yang kedua soal mandi janabah. Iya, sebagaimana yang tadi kita singgung bahwa memang Syekh Salim bin Sumar Safinatun Najah punya pandangan yang berbeda dari kebanyakan ulama Syafi'i yang lain dalam masalah hadas ini. Jadi ulama Syafi'i yang lain mengatakan bahwa hadas kecil itu berdiri di bawah hadas besar. Artinya dia berada selaci sama hadas besar. Jadi ketika hadas besar terangkat, hadas kecil pun hilang. Gitu. Artinya kalau orang yang mandi janabah, setelah mandi janabah, suci dia dari hadas besar sekaligus hadas kecilnya. Dengan catatan ketika dia mandi, dia tidak melakukan 4 hal yang tadi itu. 4 hal yang membuat dia berhadas gitu. Aslinya kecil, langsung boleh sholat. Dengan catatan ketika mandi dia tidak melakukan penyebab hadas kecil yang tadi yang kita sebut 4 itu. Nggak buang air, nggak megang kemaluan, nggak bersentuhan lawan jenis, dan juga tidak hilang akal tadi. Begitu. Hal-hal yang tadi. Maka kalau lagi mandi dia megang kemaluan, lagi mandi dia kencing, maka setelah mandi dia harus wudhu lagi. Wudhunya untuk menghilangkan hadas yang tadi dilakuin ketika dia melakukan mandi janabah. Begitu. Masya Allah. Ustaz, ini udah ada 2 yang raise hand, Ustaz. Tapi Ana kok jadi kepo sendiri, Ustaz. Itu yang tadi yang Ya. habis pertanyaannya Mas Olo tadi. Kan Ustaz bilang sebenarnya kalau pas mandi menghilangkan hadas besar itu sebenarnya ikut terangkat hadas kecilnya selama nggak melanggar punten, yang nggak melanggar yang 4. Nah, cuma yang salah satu yang 4 itu kan tadi yang Ustadz juga mention malahan ya, memegang kemaluan. Nah, kita kan kalau mandi kan ngusap sabunnya pasti pakai yang dalam nih, Ustadz, terus gosok ke mana-mana, termasuk ke kemaluan. Jadi kayak apa ya, ada syaratnya tapi pasti kelanggar gitu. Berarti pasti harus wudhu lagi Ya Ustadz, iya. atau gimana ya, Ustadz? Jadi ya kalau udah selesai mandi, kalau begitu ya berarti dia harus wudhu lagi. Tapi kan kepentingan wudhu itu kan kepentingan untuk soal nggak ada masalah. Begitu. Tapi bisa jadi orang yang mandi itu dia tidak melakukan hal-hal yang 4 yang tadi. Kalau mandinya di sungai misalnya, kan tinggal guprak-guprak doang kan begitu. Atau mandinya di kolam renang yang airnya air mutlak, nggak ada campuran kaporit. Itu kan ngambil papan yang 2 meter lumayan tinggi, nyebur, udah beres. Kan ya? Ya. Siap, Ustaz. Ustaz, ada 2 yang udah raise hand. Pertama mulai dari Cik Ayu dulu, Ustaz. Tafadhol, Cik Ayu. Ada tanya Ustaz masalah wudhu, yang bukan murim suami sama istri
kan termasuk bukan muhrim juga, tapi katanya ada yang pernah bilang wallahu alam, saya benar apa takutnya saya salah juga yang mendengar, asal nggak keluar syahwat, nggak Ya. batal wudunya katanya gitu. Lalu makan makanan yang bau-bauan juga harus Iya. wudu lagi Pak Ustadz, kayak pepek, Iya. jengkol. Biasanya sih harus wudu lagi, tapi nggak tahu saya. Iya. Iya, menyentuh lawan jenis. Jadi harus harus dilurusin. Semua ulama tidak ada satupun ulama dari timur ke barat, utara ke selatan, seluruh penjuru dunia nggak ada yang bilang istri mahram, nggak ada. Itu ya yang pertama ya, istri bukan mahram gitu. Kalau mahram malah nggak boleh dikawinin ya Ustaz. Iya begitu, nggak ada yang bilang istri mahram, satu pun nggak ada. Lalu ada ulama yang mengatakan bersentuhan dengan istri tidak batal wudu itu bukan gara-gara istri mahram, bukan. Tapi tadi sebabnya karena tidak ada syahwat. Apa kalau bahasanya Mas Prima, klausul tidak ada syahwat itu bukan pandangan Syafi'i, bukan pandangan ulama kita Indonesia kebanyakan. Yang mengatakan bersentuhan dengan lawan jenis termasuk istri tidak batal jika tanpa syahwat itu Hambali, mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Memang beliau mengikuti apa yang disebutkan riwayat bahwa Nabi Muhammad pernah mencium beberapa istrinya setelah wudhu lalu sholat tanpa wudhu lagi gitu. Itu pendapat hamba. Jadi bukan gara-gara bukan mahram, bukan gara-gara istri mahram ya, tapi gara-gara yang terjadi tanpa syahwat versi mazhab Imam Hambali. Kalau Syafi'i nggak ada urusan, ada syahwat nggak ada syahwat. Karena syahwat itu teman-teman yang dirahmati Allah itu munculnya setelah persentuhan, gitu. Kita nggak tahu apa ada syahwat atau tidak ada syahwat. Maka bersentuhan itu pembatal wudhu. Karena kalau diikat dengan syahwat, syahwat itu tidak terjadi kecuali kita megang dulu. Dan sesuatu yang akan terjadi nggak diukur gitu. Jadi Syafi'i nggak mengukurnya pakai syahwat nggak syahwat. Pokoknya kalau bersentuhan begitu, itu yang membatalkan wudhu. Begitu. Karena teks Al-Quran aula mastumun nisa. Surat Al-Maidah ayat 6. Falam tajidu ma'afal aula mastumun nisa, dan ketika kamu lamasa yulamis itu dalam bahasa Arab artinya bersentuhan. Bersentuhan dalam arti yang sebenar-benar menyentuh. Kalau bersentuhan dengan syahwat, Al-Quran tuh ngomongnya bukan lamasa yulamisu, tapi ngomongnya massa ya mas. Seperti perkataan Maryam kaifa yakunu li walad walam yamsana, tanpa syahwat nggak batal. Kalau ada yang mau ngiting gitu boleh nggak? Ya silahkan, nggak ada masalah. Gitu. Yang penting ada punya tanggung jawab. Siapa pendapat itu dia ambil gitu. Jadi jangan asal nemu di broadcast WhatsApp. Ya minimal ada ustadznya gitu. Kata Ustadz Fulan menyentuh tanpa syahwat nggak batal. Ambil itu nggak apa-apa. Yang penting ada tanggung jawab. Saya kan enggak, karena dari kecil emang belajarnya Syafi'i, jadi yang saya ajarin juga Syafi'i gitu ya. Itu yang pertama, soal menyentuh tanpa syahwat. Yang kedua, soal makan tadi ya. Makan daging unta itu batal mazhab Hambali. Dalam pandangan Syafi'i, makan apapun nggak ada yang batalin wudhu. Apapun yang dimakan tidak membatalkan wudhu. Makan, minum, ngeludah, apalagi buang reak, apalagi pokok nggak ada yang batalin wudhu. Yang batalin itu kalau habis makan kentut. Nah, itu kentutnya yang batalin wudhu, bukan makannya gitu.
Jadi apapun yang dimakan, kalau kaitannya makan yang bau-bauan itu bukan pembatal wudhu, itu kaitannya adab masjid. Jadi kalau orang habis makan bau-bauan, makan jengkol, memang dia tidak disunnahkan, dimakruhkan hukumnya, dia langsung masuk ke dalam masjid dengan aroma mulut yang masih menyengat itu. Maka orang kayak gini disunahkan sikat gigi sekaligus membereskan apa yang ada di perutnya gitu. Jadi dibuang dulu, setelah itu selesai baru dia masuk ke tempat yang ramai orang gitu. Oke? Siap, Ustaz. Berarti kalau yang daging unta tadi juga karena kaitannya habis makan daging, emang habis makan daging unta itu jadi pengen kentut ya, Ustaz? Iya, Saya belum konteks pernah yang soalnya. konteks yang ulama Syafi'i bilang hadis itu konteksnya buang angin bukan makannya. Jadi memang ada salah seorang sahabat makan, habis makan dia kentut gitu. Berarti kalau kentang sama telur rebus sebaiknya dihindari juga ya, Ustaz. Itu juga bikin bikin hasrat itu, Ustaz. Kalau bisa ditahan tuh dia ntar ngelembung, terbang dia. Gas semua isinya. Astagfirullah. Jazakallah khair. Mudah-mudahan terjawab, Cik Ayu. Ada Mas Hendy. Tafadhol, Mas Hendy. Makasih Mas Prima. Ustadz ini ada yang nitip katanya malu nanyanya langsung. Hukumnya berwudu nggak menutup aurat atau misalkan emang benar-benar habis mandi dia langsung wudu tanpa mengenakan pakaian gitu Ustadz. Gimana pandangannya secara hukum dan secara adab Ustadz? Terima kasih. Iya, jadi memang secara hukum fikih tidak ada masalah dengan wudhunya. Wudhunya sah karena tidak ada yang dibatal, tidak ada hal yang dia lakukan membatalkan wudhu. Kemudian syarat sahnya juga terpenuhi. Tapi memang secara adab begitu ya, yang namanya aurat itu harus ditutup walaupun tanpa ada penglihatan orang begitu. Harusnya adabnya begitu. Jadi ya apa sih kalau bahasanya, jangan membuka aurat di hadapan orang. Itu normatif hukum yang terjadi untuk semua kita. Tapi bagi orang yang ingin mendapatkan tingkat ketakwaan lebih tinggi, jangan tutup aurat walaupun orang tidak melihat gitu. Jangan buka aurat, Ustaz. Ya, jangan buka aurat walaupun orang tidak melihat. Karena nutup aurat itu perintah Allah, bukan dihasilkan gara-gara dilihat orang. Maksudnya dilihat atau tidak dilihat, kita harus punya malu kepada Allah. Salah satu bentuk malu kita kepada Allah, jangan buka aurat kecuali ada hajat untuk membukanya gitu. Tapi itu adab level tinggi yang mungkin ya mudah-mudahan kita semua sampai pada level ketakwaan seperti itu. Yang kita menjalankan ketakwaan itu bukan gara-gara orang, tapi gara-gara memang kita malu sama Allah. Sehingga aurat itu kita tutup sepanjang waktu kecuali ada hajat untuk membukanya. Hajatnya macam-macam. Hajatnya ya buang air, hajatnya ya berhubungan, hajatnya macam-macam gitu. Jadi memang wudhu tanpa pakaian sah. Wudhu telanjang sah, nggak ada masalah. Cuman adabnya tuh masih kurang dan itu ibaratnya level orang kebanyakan gitu. Tapi orang dengan ketakwaan yang lebih tinggi dia memperhatikan adab kepada Allah, bahkan pada tempat yang orang lain pun dia tidak lihat dia nutup aurat. Lebih-lebih ini soal ibadah gitu. Jadi karena ini ibadah sangat beradab kalau kita melakukannya dalam keadaan yang tertutup auratnya begitu. Masya Allah, siap. Jazakallah khair. Terima kasih Ustaz, sangat jelas. Insya Allah. Alhamdulillah, makasih juga pertanyaannya Syekh Hendy. Ini langsung disambung Ustaz. Ada Mbak Citra. Ini biasanya bawain just tip juga Ustaz. Atau ngakunya just tip biar nggak malu. Tapi sebenarnya pertanyaan sendiri. Fadol Mbak Citra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau ada 2 pertanyaan Ustaz. Yang pertama tentang tidur. Tadi disebutkan kalau tidurnya selama masih pantatnya menyentuh tanah itu nggak membatalkan wudhu. Itu mau konfirmasi meskipun tidurnya yang sudah kita lihat benar-benar kayak misalnya mendengkur atau misalnya lama gitu Ustaz. Apakah itu termasuk yang
tidak membatalkan wudhu juga, karena nggak tahu kalau kelihatannya kan itu termasuk hilang akal ya, mesti dia tidur benar-benar Ya. tidur gitu. Nah, yang kedua, yang poin menyentuh kemaluan manusia, termasuk tadi anaknya. Itu saya berpikir kalau misalnya kita membersihkan pampers misalnya gitu, pampers bayi gitu, kita nggak menyentuh kemaluannya, misalnya pakai kapas gitu, tapi Ya. kalau saya berpikirnya ada kemungkinan kita mengenai kotorannya kan, Ustaz. Ya. Itu bagaimana Ustaz hukumnya? Gitu Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Pertama soal Iniin anak Ustadznya. ya bukan. Gantiin. Itu yang kedua. Yang pertama apa tadi? Tidur Ustaz ya sampai iya, mendetik tidur. tempat duduk. Tidur. Betul. Jadi tidur walaupun pulas begitu, walaupun lelap, asal pantatnya tidak terbuka, itu tidak membatalkan wudhu gitu. Dan kita sering dapat banyak cerita tentang ulama yang sholat subuhnya pakai wudhu sholat maghrib. Jadi habis maghrib, isya, kemudian istirahat, duduk berzikir sampai waktu subuh nggak wudhu lagi, karena wudhunya dalam keadaan duduk, tidurnya dalam keadaan duduk tadi. Gitu. Karena poin pembatal wudhu gara-gara tidur kan pantatnya terbuka, gitu, pantatnya keluar sesuatu. Maka untuk atau tidak membatalkan, pantatnya ditutup celahnya, dan itu caranya dengan menempelkan pantat ke tanah, begitu. Jadi walaupun dia lelah, cuman memang kan ada kesunahan. Jadi kan ada wudhu yang namanya wajib. Wudhu wajib tuh untuk ngangkat hadas tuh, hadas tadi yang 4 tuh. Ada wudhu yang sunnah. Jadi kita disunahkan wudhu seperti memperbarui wudhu. Maghrib ke isya, habis maghrib udah wudhu, sampai isya nggak ada yang batal. Cuman kita disunahkan memperbarui wudhu, kan gitu. Salah satu juga kesunahan wudhu habis bangun tidur, itu juga disunahkan untuk wudhu gitu, walaupun nggak ada yang batal. Jadi itu bahwa yang namanya tidur nempel tanah pantatnya itu tidak membatalkan wudhu walaupun tidurnya terlelap. Nah, yang kedua, kalau tidak menyentuh kemaluan kan nggak batal nih menyentuh kemaluan anak. Cuman menyentuh kotorannya Ustaz. Nah, menyentuh kotoran, megang kotoran, atau terkena kotoran itu tidak membatalkan wudhu. Sama sebagaimana orang yang habis wudhu, jalan ke masjid, jalan ke musola, kena tai burung misalnya. Wudhunya nggak batal, cuman tangannya itu yang kena tai burung ya harus dibersihkan. Gitu. Jadi wudhunya nggak batal. Pokoknya wudhu batal cuman 4 yang tadi. Selain 4 yang tadi, wudhu kagak batal. Gitu. Kena kotoran itu tidak membatalkan wudhu, tapi kita wajib membersihkan itu sebelum kita masuk kepada sholat, karena sholat harus suci dari segala najis. Oke? Masya Allah. Oh, jadi kalau kena najis itu nggak langsung otomatis batal ya, Ustaz? Enggak. Oh, kecuali kalau pas lagi kena pupnya burung kita kaget sampai kentut, nah itu baru batal ya, Ustaz. Oh, Masya Allah. Iya betul. Siap. Ustaz, apaan Ustaz? Ini ada pertanyaan lagi, titipan Ustaz. Ustaz, kalau orang dipasang kateter itu gimana Ustaz? Karena dia misalnya orang dipakai kateter lagi rawat inap di rumah sakit, tapi dia mau sholat, dia kan wudhu. Nah, cuma kan kateternya kan on terus tuh Ustaz, dipasang terus. Dia kan nggak tahu tuh kapan air seninya akan lewat tuh Ustaz, akan keluar maksudnya. Itu minggu kemarin kita bahas bahwa orang seperti itu namanya daimul hadas. Orang seperti itu namanya orang yang terus-terusan hadasnya keluar. Dia tidak bisa menjaga hadasnya. Orang yang tidak bisa menjaga hadasnya, ya tadi karena punya penyakit atau darah yang terus-terusan keluar bagi perempuan, orang seperti ini wudhunya bukan untuk mengangkat hadas. Wudhunya untuk listibahatis sholat. Nawaitul wudu'a listibahatis sholat. Wudhunya biar boleh sholat. Saya niat wudhu biar boleh sholat. Wudhunya itu. Jadi wudhu kayak biasa. Yang penting ininya nggak kemana-mana. Kotorannya tuh di kateter aja. Jadi nggak kena badan yang lain, nggak kena baju yang lain. Gitu. Kemudian dia wudhunya seperti biasa. Cuma niatnya untuk boleh sholat. Dan wudhunya harus di waktu sholat. Jadi nggak boleh nyimpen.
Jadi datang waktu sholat wudhu dan setelah wudhu langsung sholat. Setelah sholat batal, udah nggak ada wudhu lagi. Nanti datang waktu sholat lagi, sholat wudhu lagi, langsung sholat, nggak ada jeda, selesai. Begitu. Itu namanya daimul hadas. Ngelihat mukanya Kang Dimas aja udah ketawa, Ustaz. Kan belum nanya apa-apa, Ustaz. Apa ada yang Nggak tahu, bawaannya mau ketawa aja. Aduh, Ustaz Saad. Gimana? Jadi gini Pak Ustadz, 2 kali 2 sama dengan 4. Saya boleh numpang tanya ya Pak Ustadz? Ya. Hai. Pak Ustadz, sebelumnya saya pengen tanya sesuatu yang mungkin agak receh buat teman-teman, tapi buat saya agak berkecamuk nih, karena berhubungan dengan kebiasaan orang-orang yang saya nggak tahu ini benar nggak, ini sesuai nggak. Jadi gini Pak Ustadz, ada 2 pertanyaan. Mohon maaf ya Mas Prima dan teman-teman lain, ini agak sedikit keluar konteks, tapi sebenarnya ini pengen pencerahan sih. Jadi setiap kali saya sholat, ada imam, setelah salam itu dia balik badan Pak Ustadz, ke kanan, ada yang ke kiri, Ya. ada yang nggak balik badan. Nah, ini saya bingung nih sebenarnya kalau yang hukumnya apa sih? Mohon maaf nih. Azan, orang tuh pas yang masuk ke masjid itu nggak ada yang duduk atau sholat gitu. Mereka nunggu azan berdiri aja. Nah, ini sebenarnya maknanya apa sih Pak Ustadz? Ini apa emang nggak boleh duduk, disaranin tidak duduk, atau bagaimana nih Pak Ustadz? Karena saya nggak tahu, karena saya biasanya pas masuk, ya udah saya duduk aja gitu. Ya. Itu aja, sekian. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, pertama soal imam. Jadi ini saya harap jadi terakhir ya, udah malam nih. Jadi pertama soal imam. Jadi memang ada riwayat dari Nabi Muhammad bahwa ketika beliau selesai sholat, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memang balik badan. Balik badannya beberapa kali ke kanan, beberapa kali memang membalikkan badan secara keseluruhan gitu. Jadi memang riwayat itu ada. Hikmahnya yang dijelaskan oleh ulama, Nabi Muhammad itu hikmahnya pertama untuk memastikan tidak ada perkumpulan, tidak ada, maksudnya gini. Jadi Nabi Muhammad pas balik badan tuh ingin memastikan jemaah perempuan keluar dulu. Karena di Masjid Nabawi waktu itu jemaah perempuan ikut sholat dan nggak kayak sekarang, nggak pakai hijab. Dulu mah kagak ada. Yang pakai hijab itu kan kita doang ini baru. Dulu di Nabawi ada perempuan dan Nabi Muhammad nggak pakai itu. Jadi memang balik badan setelah sholat bagi imam itu dilakukan oleh Nabi Muhammad. Hikmahnya untuk memastikan jemaah perempuan lebih dulu keluar, lalu mencegah jemaah laki untuk keluar bersama jemaah perempuan gitu. Yang kedua yang dijelaskan oleh ada kitab namanya Ibanatul Ahkam, Nabi Muhammad tuh kayak ini, badan tuh sambil ngabsen, siapa sahabat-sahabatnya yang datang, siapa yang kagak datang, begitu. Jadi memang balik badan tuh ada riwayatnya gitu. Cuman memang hikmah itu kan sudah tidak terjadi. Hikmah supaya satu perempuan nggak samprokan sama laki-laki itu kan nggak ada sekarang. Karena biasanya pintu laki, pintu perempuan udah dibedain begitu. Kemudian yang kedua biasanya jemaahnya beda. Jemaahnya tidak itu aja. Kalau apalagi masjid yang di pinggir jalan kan pasti berbeda. Maka hikmah itu ya sudah tidak ada.
Artinya karena hikmah-hikmah itu memang sudah tidak ada, beberapa ustadz ya sholatnya habis sholat jamaah ya udah nggak ngadep ke belakang. Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Mau dia ngadep atau nggak ngadep nggak ada masalah. Begitu. Itu yang pertama. Yang kedua kemudian soal apa tadi? Itu Ustaz, kalau apa namanya Jumatan Ustaz yang pas lagi Oh iya, datang, pas lagi azan. ini agak panjang nih ya penjelasannya nih, makanya saya bilang terakhir. Ya Allah, saya jadi masih bersalah nih Pak Ustaz. Bersalah Nggak sama apa-apa, malu ntar. sih semestinya Kang Dimas tadi yang Masih soal pantun ada tadi. minggu depan gitu. Ada riwayat dari Nabi Muhammad, kata Nabi Muhammad, idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis falyarka rakaatain. Kalau kalian masuk masjid maka jangan langsung duduk, sholat dulu 2 rakaat. Itu yang kita sebut sholat tahiyatul masjid. Jadi orang-orang ketika masuk dia nggak langsung duduk, nunggu sholat tahiyatul masjid. Lalu kalau emang tahiyatul masjid yang diperintah, kenapa nggak langsung sholat? Mereka tidak langsung sholat, nunggu azan. Karena ada fadilah dalam menjawab azan. Kan ya, azan ketika kata Nabi Muhammad ketika muazin berkumandang, maka jawablah sebagaimana ucapan muazin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian syahadu Allah, syahadu Allah. Kecuali pada hayya ala shalah, hayya al falah. Jawabnya la haula wala quwata illa billah. Sampai setelah azan berdoa sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa sholatil qa'imah dan seterusnya. Orang yang melakukan itu semua kata Nabi Muhammad, halal syafaatku nanti hari kiamat buat mereka. Jadi mereka mengumpulkan itu. Pertama, menjalankan anjuran tidak duduk ketika masuk masjid. Jadi tahiyat dulu. Cuman ketika dia mau tahiyat ada azan yang sayang kalau dilewatkan fadilahnya. Begitu. Akhirnya mereka sholat setelah azan. Konsekuensinya mereka sholat ketika imam sudah di mimbar. Imam sudah naik mimbar. Nah, ketika imam sudah naik mimbar, ulama Syafi'i membolehkan sholat 2 rakaat. Karena itu terjadi dulu ada sahabat namanya Sulaik Al-Ghatafani. Bukan cuman sholat, malah dia disuruh oleh Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad udah di mimbar, Sulaik dipanggil, ente Sulaik, udah sholat apa belum, 2 rakaat belum. Akhirnya Sulaik sholat ketika Nabi Muhammad di mimbar. Maka kata ulama Syafi'i, sholat ketika imam di mimbar boleh, sah dan tetap dapat kesunahan dengan catatan jangan diperlama. Cukup yang rukunnya saja. Begitu. Nah, ulama yang lain, katakanlah ada mazhab Imam Malik mengatakan kalau imam sudah di mimbar, udah nggak boleh sholat. Dan sholat itu jadi kemakruhan. Artinya sholat yang dikerjakan itu jadi nggak ada pahalanya. Makanya beberapa orang yang memilih langsung duduk, mungkin beliau dapat pengetahuan itu dari guru yang terkesan dengan pendapat mazhab Imam Malik ini. Jadi sebaiknya kalau masuk masjid langsung duduk aja gitu. Nah, orang-orang yang nunggu begitu tuh ya itu tadi ingin mengumpulkan semua fadilah itu. Jalanin perintah Nabi, jangan duduk. Yang kedua jawab azan. Yang ketiga tetap sholat walaupun imam sudah di mimbar karena itu dibolehkan. Begitu. Gitu. Saya itu begitu Mas Dimas. Jadi kalau pas jarang sih ya, saya maksudnya saya kalau Jumatan duluan mulu soalnya dapat jadwal khutbah. Tapi kalau lagi sholat biasa nih, datang ke masjid pas lagi azan, biasanya kita berdiri dulu. Berdiri nunggu azan selesai, jawab azan baru sholat tahiyatul masjid atau qobliyah. Jarak perintah Nabi jangan duduk. Yang kedua jawab azan sebagai fadilah dapat syafaat Nabi Muhammad di hari kiamat nanti. Begitu. Ya. Kalau Ana pernah dengar yang kedua tadi yang Ustadz bilang sebenarnya Ustadz, Ana pernah waktu itu ada Ustadz yang ngajarin memang bahkan ketika datang kalau lagi azan
justru nggak apa-apa, sholat aja tetap tabrak azannya walaupun azan lagi dikumandangkan, karena supaya pas lagi mimbar di khotib di mimbar nanti maksudnya udah mulai khutbah, kita udah bisa dengerin gitu. Wallahu a'lam Ustaz Afwan. Iya, jadi itu memang pandangan Imam Malik begitu. Jadi lebih mengedepankan khutbah karena khutbah itu kewajiban, begitu. Ulama Syafi'i juga bilangnya sama, khutbah kewajiban, tapi mereka membolehkan sholat 2 rakaat dengan catatan jangan diperlama, begitu, jangan dilamain, karena kalau dilamain khawatir banyak isi materi khutbah yang terlewat, begitu. Alasannya itu karena hadis Sulaik itu. Pernah gak dengar cerita Sulaik? Sulaik Al-Ghatafani namanya, masyhur itu. Beliau ada di Masjid Nabawi ketika Nabi sudah di mimbar. Ketika Nabi sudah di mimbar, ngelihat ada Sulaik, Sulaik dipanggil oleh Nabi Muhammad suruh berdiri. As-shalaita raka'ataini ya Sulaik. Sulaik udah sholat 2 rakaat belum? Belum. Akhirnya Nabi Muhammad nyuruh dia sholat. Nabi Muhammad di mimbar. Gitu. Itu yang menjadi kebolehannya, dalil kebolehan ulama kita Syafi'i, cuman dengan catatan tadi jangan diperlama, sewajar rukun sholat saja, begitu. Siap Ustaz, Masya Allah. Kang Dimas semoga menjawab pertanyaannya. Alhamdulillah. Alamin. Untuk semua jamaah yang ada di sini, untuk semua sahabat Vidya yang masih ada di sini, seperti Kang Dimas tadi saya terinspirasi. Nyala lilin lama-lama redup. Kajian ini bisa disimak lewat YouTube. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Ustaz, saya malu, Ustaz. Saya sendiri malu, Ustaz. Tapi tanggung, Ustaz. Udah kebalang tanggung. Tanah Abang lubang buaya. Ustaz Afwan boleh tutup dengan doa. Oke, kita doa sama-sama teman-teman. Mulainya dengan surat Al-Fatihah. Kita berdoa mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya, kemudian dimudahkan segala urusannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما يهمنا صليحا في دين يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعد هذا تفرقا معصوما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit Mas Dimas, Mas Prima dan yang lainnya ya. Ustadz Ahmad, jazakallah khairan kasir sekali lagi Ustadz Ahmad. Baik, semua sahabat Vidya, kita tutup bersama dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hari Senin nonton film, yuk tutup kajian ini udah malam. Terima kasih semuanya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, makasih Mas Prima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.